Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang mengasihi kami dan yang menopang hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau selalu mengingatkan kami melalui firman-Mu. Roh Kudus yang bekerja di hati kami, memberikan kepada kami tuntunan supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk karya penebusan-Mu, untuk kesetiaan-Mu memelihara iman kami. Kiranya kami terus setia di dalam kesetiaan. Pagi hari ini kembali kami mau belajar dari firman-Mu, mengenal-Mu secara pribadi, mengenal-Mu melalui firman Tuhan. Kiranya Engkau tuntun setiap kami, bukakan mata hati kami, pikiran kami, oleh Roh-Mu yang berkuasa atas hidup kami, supaya setiap kami mendengar firman, mengerti firman, dan kami sama-sama berakar, bertumbuh, berbuah di dalam kebenaran-Mu, dalam keseharian kami. Dengarkanlah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan yang kita akan bersama renungkan, saya bacakan bersama dari Roma pasal 3 ayat 3 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adilkah Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika Ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Andai kata demikian, bagaimanakah Allah dapat menghakimi dunia? Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapakah aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Bukankah tidak benar fitnaan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul daripadanya? Orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mengerti firman dan melakukannya. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, pada devosi hari ini kita lebih fokus membicarakan tentang keadilan, penghakiman, dan penghukuman Allah. Salah satu moral being-nya Allah, sebagai karakternya Allah, itu adalah keadilan. Nah, kalau kita berbicara tentang keadilannya Allah, selalu mencakup 3 hal yang berkaitan dengan itu. Setidaknya dengan moral atau atribut Allah yang lain. Yang pertama adalah kebenaran. Yang kedua adalah kesucian. Dan yang ketiga adalah anugerah. Nah, 3 hal ini menjadi kekuatan bagi kita untuk mengerti tentang keadilan Allah. Kalau kita berbicara tentang keadilan Allah, seringkali kita bersifat antroposentris, mengukurnya dari ukuran kita. Sama rata, sama rasa. Tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan apa ya standar keadilan Allah. Standar keadilan Allah 3 hal tadi. Kebenarannya, kesuciannya, dan anugerahnya. Dari ukuran itu, kalau kita mau refleksikan dalam kehidupan kita, dan kita menyadari ketika kita refleksikan ternyata memang pantas kita mendapatkan hukuman. Mengapa kita disebut pantas mendapat hukuman? Kenyataannya kita orang berdosa. Itu aktual sins-nya dari sana muncul. Di dalam Adam, karena kita menyatu dengan Adam. Di dalam Adam, karena Adam mewakili kita. Maka ketika Adam berdosa, keadaan kita pun ada di dalam keberdosaan Adam. Itu yang disebut dengan satu keadaan kita yang sudah berdosa. Sin, huruf besar, original sin. Itu keadaan kita. Nah, kalau kita berhadapan-hadapan dengan Allah yang kudus, maka tentu secara otomatis kita menerima penghukuman. Karena upah dosa adalah maut. Di sana tidak dinyatakan kalau engkau berdosa ini, itu. Beragam dosa baru mendapat hukuman. Tidak. Karena perintah Tuhan jelas di dalam Kejadian 3 ayat 15 sampai 7 Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 untuk tidak makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kalau engkau memakannya engkau akan mati. Artinya kebenaran Allah sudah dinyatakan.
anugerah Allah sudah disediakan, dan kekudusan Allah diungkapkan di dalam Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 itu. Kenyataannya, Adam, Hawa, manusia pertama melakukan itu. Kita ada di dalam Adam. Jadi Adam mewakili kita, dan kita bagian di sana. Karena kita menyatu dengan Adam. Kemanusiaan kita di sana. Karena istilah Adam itu artinya manusia. Bukan hanya bersifat individu, tapi juga itu berkaitan dengan keadaan umat manusia atau image of God. Nah, dari kondisi seperti itu, di dalam realitanya, dari kondisi seperti itu atau keadaan seperti itu, kita berada di dalam dorongan untuk menjadi pelaku dosa. Ini yang disebut dengan actual sins. Jadi Bapak Ibu Saudara, tanpa kita mau, tanpa kita diajari, tanpa ada situasi dan kondisi yang memungkinkan kita bisa berdosa, kecenderungan hati kita selalu berhadapan dengan Allah yang kudus adalah berdosa. Jadi kita berdosa itu bukan kepada setan, kepada orang lain, tetapi yang utama kepada Allah. Dan itu yang menjadi berdampak kepada orang lain dan kepada lingkungan dan sebagainya. Inilah keadilan yang mau Tuhan nyatakan. Allah murka dari surga karena kefasikan manusia. Jadi kita ini sesungguhnya berada di tangan Allah yang murka karena kejahatan kita. Kalaupun di antara kita berupaya berbuat baik, perbuatan baik yang kita kerjakan itu mencakup dua hal dimensi. Kalau ada manusia yang berdosa, keadaannya berdosa, berbuat baik, ada dua dimensi yang mesti kita perhatikan bersama. Yang pertama, perbuatan baik itu adalah anugerah umum. Jadi tiap orang, siapapun bisa berbuat baik. Bahkan agama, kepercayaan, kebudayaan itu quote and quote selalu mengarahkan untuk hidup baik, bermoral, beretika. Itu yang pertama, karena anugerah umum Allah. Ada respon kita terhadap alam, sehingga banyak orang berupaya di masa lalu, bahkan sampai saat ini, untuk memelihara alam. Terhadap sesama, ada respon manusia untuk mengatur tatanan sosial dalam masyarakat, sehingga ada adat, ada moral, dan sebagainya. Itu semuanya adalah bagian daripada anugerah umum. Termasuk ilmu pengetahuan yang kita kejar, kita dapatkan, teknologi yang kita capai. Itu bagian daripada upaya manusia untuk mencapai kebaikan-kebaikan yang disediakan Tuhan. Sehingga kita bisa mengetahui adanya suatu aliran dana yang bisa kita cegah kepada misalnya pencucian uang, pengemplangan pajak, korupsi, dan sebagainya. Karena ada teknologi dan ada upaya untuk memperbaiki tatanan keuangan negara misalnya, tatanan keuangan masyarakat, ada aturan-aturan main yang ditentukan. Itu bagian daripada anugerah umum. Nah, ini untuk memberikan kepada kita bagaimana kita menjaga keharmonisan di dalam kehidupan manusia yang sudah berdosa itu, yang kecenderungannya berbuat jahat. Bagian yang kedua adalah bagaimana Tuhan melalui kuasa otoritas kebaikannya, Ia memberikan segala kebaikan-kebaikan itu untuk menahan dosa, restraint of sins. Tidak ada satu orang pun yang berbuat dosa seluruhnya sekaligus, nggak ada. Dia akan pada periode tertentu berbuat dosa, misalnya pembunuh, ya pembunuh, pencuri, ya pencuri. Tidak serta-merta seluruh item-item tentang dosa atau actual sins yang manusia lakukan, dia sudah lakukan. Nggak ada itu. Tetapi mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena memang ada konstruksi kebaikan Allah yang dikaruniakan Allah melalui anugerah umum sebagai restraint of sins. Maka ada pemerintah, ada lembaga-lembaga keluarga, sekolah, universitas, untuk menahan perbuatan dosa itu tidak menjadi sebuah kekuatan yang menghancurkan. Ini lagi-lagi di dalam providensia Allah. Jadi kita kadang-kadang heran ya, kalau kita perhatikan betapa korupnya di sebuah negara, kok masih eksis ya ada orang-orang yang bisa memperjuangkan kebaikan. Masih ada suara-suara kenabian yang dilontarkan baik oleh
hamba-hamba Tuhan maupun orang Kristen. Itu menunjukkan bahwa ada restraint of sins from God, providensi Allah. Anugerah umum dan restraint of sins dari Allah melalui respon kita itu tidak meniadakan keadaan kita yang berdosa. Jadi kita tetap berdosa di hadapan Allah. Nah, apa yang membuat kita mengalami suatu posisi dari keadaan berdosa menjadi keadaan yang dibenarkan, dikuduskan, diterima oleh Allah, dan ketika kita berdiri di hadapan Bapa, kita bisa langsung face to face berinteraksi. Di dalam keadilan Allah itu, kita mengalami yang disebut anugerah khusus, tidak berhenti di anugerah umum. Di sanalah kita mengerti betapa Tuhan sudah menetapkan sebagian untuk mengalami anugerah khusus. Persoalannya adalah di orang Yahudi atau orang-orang yang beragama Yahudi menganggap bahwa ritual keagamaan, bahkan perbuatan-perbuatan baiknya itu di dalam konstruksi agama mereka, ini menjadi modal untuk please Lord, Tuhan tolong, berlaku adil lah, karena saya sudah melakukan ini dan itu dalam keagamaan saya. Yang kedua, di ayat yang ke-5 sampai 8, Tuhan, bukankah engkau menyatakan kasih karuniamu, dan dengan engkau menyatakan kasih karuniamu dan menyatakan pengampunanmu, kemuliaanmu terangkat. Wah, memang Tuhan itu baik loh. Kenapa? Aku diampuni. Jadi sesungguhnya ini sangat disitir oleh orang-orang yang bersifat, kalau dalam konteks sekarang, universalism. Bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia secara final. Tetapi Tuhan akan secepatnya segera mengampuni orang berdosa dalam keadaan apapun. Maka Paulus melihat indikasi ini ternyata sudah ada di jemaat Roma dan masih berlaku sampai sekarang. Banyak orang mengatakan Tuhan kan baik, Tuhan mengampuni. Maka keadilan Tuhan itu selalu orientasinya hanya pada anugerah. Jadi kalau kayak begitu, ya nggak usah lah kita repot-repot urusin ya hal-hal yang baik, yang benar, yang suci. Toh Tuhan itu baik. Dan kalau kita jatuh, kita berbuat dosa, dengan anugerahnya kita akhirnya mendapatkan pengampunan dan bukankah nama Tuhan yang ditinggikan. Jadi ini sifat konstruksi berpikir universalisme sekarang. Dan akhirnya mereka tidak mau namanya dosa. Dosa itu apa ya? Banyak filsuf tidak akan membicarakan dosa. Banyak agama-agama sekarang lebih orientasinya berbuat baik. Self-centered, anthropocentris. Saya yang menentukan. Tetapi sekalipun saya punya keterbatasan, punya kelemahan, punya kekurangan di dalam melakukan kebaikan, ada keadilan Tuhan dan ada anugerah Tuhan. Tuhan akan mengangkat saya. Nah, ekses lain selain universalism adalah hyper grace. Hyper grace yang sudah banyak dipopulerkan oleh orang-orang Kristen tertentu. Kalau begitu, saya bebas dong berbuat hal-hal yang buruk, yang tidak berkenan dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan pasti memberikan kepada saya pengampunan di dalam anugerahnya. Nah, bagaimana Paulus memberikan penjelasan? Jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah? Artinya Tuhan tidak akan menghukum loh. Kan bicara keadilan, penghakiman, penghukuman ya. Keadilan dari atas, penghakiman, penghukuman. Kalau kita pakai ketidakbenaran kita, berarti kan kita berdosa nih. Bapak, Ibu, Saudara, kita semua satu-satu berdosa, tidak benar. Di hadapan Allah yang kudus, sebenarnya kita memang layak dihukum. Di sini, di posisi yang ketiga. Kalau begitu, apa semuanya itu menggambarkan bahwa kita itu dihukum? Iya, apakah Allah adil? Adil karena semua kita berdosa. Lalu aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan mukanya bagaimana? Habislah kita. Tak ada satupun yang bisa berdiri tegak di hadapan Allah mengatakan, saya layak Tuhan. Seperti seorang pemuda yang berkata kepada Tuhan Yesus, aku sudah ini. Tapi diuji oleh Tuhan, jualah apa yang kamu miliki, bagikan kepada orang miskin. Langsung mundur dia. Jadi situ ujiannya simple, tapi itu untuk menunjukkan bahwa apa yang kamu pikirkan tentang kebaikanmu di hadapan Tuhan sebagai modal
untuk berargumentasi dengan Tuhan, begitu ada evaluasi pengujian dari Tuhan, you fail. Pantas gak kita bilang, Tuhan lu gak adil dong? Oke, kita ikuti. Ternyata tidak bisa. Kita fail, benar-benar ada di dalam sini, di bawah ini, di penghukuman. Bapak Ibu, seringkali kita kan berargumentasi A sampai Z ketika kita melakukan hal yang buruk di hadapan Tuhan. Terpaksanya aku Tuhan melakukan ini karena kehidupanku seperti ini. Terpaksa aku berbohong. Ini juga demi kebaikan. Nah, ada ya kata itu demi kebaikan. Aku nggak sengaja Tuhan. Nggak ada dosa yang dilakukan oleh seseorang itu tanpa dia menyadarinya. Pasti dia sadar. Kecuali orang gila. Jadi, bagaimana ini? Maka Paulus sekali-kali tidak andai kata demikian, bagaimana Allah dapat menghakimi dunia? Iya. Kalau begitu nggak ada dong penghakiman. Kalau nggak ada penghakiman, maka konsekuensi logis tidak ada keadilan. Kalau tidak ada penghakiman, berarti tidak ada yang salah kan? Berarti manusia semua benar. Ini universalisme. Itu kan kacamata saya bahwa si Polan ini salah. Tapi kacamata dia mengatakan, enggak loh, saya lakukan untuk kebaikan loh. Saya merampok itu untuk kebutuhan anak saya. Kan baik kan? Anak saya sudah sengsara, istri saya sudah sengsara, hidupnya menderita. Nah saya merampok, duitnya dapat, saya kasih untuk hidup mereka. Bukankah saya melakukan kebaikan? Jadi kalau saya dinyatakan salah, itu nggak mungkin. Saya melakukan kebaikan dong. Jadi ingin mencoba berargumentasi dengan Tuhan, dan anggap Tuhan itu bukan Tuhan yang adil. Kalau menghukum, Tuhan adil nggak menghukum bangsa Israel, padahal umat Allah. Tuhan adil nggak menghukum atau membiarkan Judas Iskariot bunuh diri. Tuhan adil nggak menyatakan kesalahan kita masing-masing. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi? Nah, ini bagian yang kedua, hyper grace. Jadi, ternyata fenomena di abad pertama dan problem dialektika pemikiran di abad pertama itu ada kembali di abad sekarang. Yang dulu ada, sekarang tetap ada. Itu pengkhotbah. Memang kenyataannya begitu. Apa yang Paulus jawab? Bukankah tidak benar firman orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat jahat supaya yang baik timbul daripadanya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu terjadi chaos. Chaos. Maka tadi saya memulai dengan bagaimana kita memahami keadilan Allah dari sisi kebaikan Allah yang bersifat general dan remission of sins. Nggak ada pemerintah chaos. Nggak ada keluarga chaos. Nggak ada sekolah chaos. Nggak ada universitas chaos. Mengapa mesti ada lembaga-lembaga itu? Untuk menjaga harmonisasi antara kehidupan kita dengan alam ini, dengan apa yang ada di sekitar hidup kita. Ada satu lagu dari John Lennon tahun 60-an, Imagine of the People. Siapa tahu lagunya? Yang lahir seperti tahun saya mungkin tahu lagu itu ya. Imagine of the People. Liriknya itu menarik karena di tahun-tahun itu 1960-an itu bangkit 3 kekuatan besar di dalam filsafat dan keagamaan. Yang pertama adalah New Age Movement. Yang kedua adalah Charismatic Movement yang mengatakan saya bisa, saya mampu, saya mau bebas, saya mau mendapatkan kekuatan. Dan bersamaan itu muncullah kekuatan baru yang dilontarkan oleh John Lennon, Imagine of the People. Bayangkan kalau tidak ada agama, tidak ada pemerintah, tidak ada, aman kan? Kita akan damai-damai dan bahagia. Benar begitu Bapak Ibu? Kalau nggak ada negara aman dan damai, chaos. Marilah kita berbuat jahat karena Tuhan akan mengampuni kita. Wih, mengerikan sekali itu. Siapa yang kuat, dia yang menang. Lah seperti saya dikejar-kejar orang misalnya, udah nggak kuat lagi larinya. Bagaimana dengan kita yang masih muda? Saya bisa lakukan. Iya, berapa lama tahan kita berhadapan dengan orang-orang yang sesuka hati dengan hidup kita? Makanya kita tetap bersyukur ada pemerintah, ada sekolah, ada gereja, ada keluarga yang paling tidak menahan. Janganlah begini ya. Nah, orang-orang hyper grace memasukkan konsep ini di dalam kekristenan. Apapun dosamu akan diampuni Tuhan. Merah seperti kermisi akan putih seperti salju. Kan kalimat itu, firman Tuhan itu menyenangkan hati ya. Apalagi kalau pas perjamuan kudus ya kan.
Angkatlah Tuhan roti ini sebagai lambang pengorbanan dia. Makanlah bahwa dosa-dosamu diampuni. Wih, senang kan? Mungkin ada yang neteskan air mata, ketakutan, tersentuh hatinya. Ya, barusan saja saya bertengkar, barusan saja berdosa, dia makan, Tuhan ampuni dosaku. Selesai ibadah, haleluya, amin, amin, doa berkat, berkelahi lagi. Yang celakanya kita playing God, mempermainkan Tuhan itu harus penuh dengan grace. Tapi lupa ada keadilan Tuhan, ada penghakiman Tuhan, ada penghukuman Tuhan. Nah, bagaimana kita menyikapi ini sebagai orang Kristen di zaman now? Tentu yang pertama kita harus sadar, kita harus akui dengan jujur bahwa saya orang berdosa. Pengakuan seperti itu hanya mungkin terjadi pada diri saya yang dipimpin, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus salah satu yang bekerja dalam diri kita adalah menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kita harus akui. Dan kalau kita bisa mengatakan seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, maka Ia akan mengampuni segala dosa kita. Mengakui. Itu hal yang langkah pertama yang kita mesti bisa kerjakan. Yang kedua adalah kita improve diri untuk memperbaiki dengan konstruksi transformasi. Bahwa kita ingin memperbaharui akal budi kekuatan kita. Bagaimana bisa itu terjadi? New life itu hanya mungkin terjadi kalau kita newborn. Lahir baru, regenerasi. Diam-diam malam-malam Nikodemus datang kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 3. Yesus katakan apa kepada Nikodemus? You must born again. Harus lahir kembali. Regenerasi. Itu hal yang penting kita lakukan. Hal yang ketiga adalah kita meredeem hidup kita. Meredeem hidup kita. New life kita tidak hanya transformation life, tapi redeeming life. Jadi menebus apa yang mungkin ketinggalan dan apa yang mungkin sedang kita hadapi. Redeeming life. Mungkin ada banyak konsep, cara berpikir, dan cara hidup kita yang keliru di masa lalu. Kita redeem. Kita tidak hanya transform, tapi redeem, menebus. Dengan cara apa kita menebus? Ya, kita bekerja, berkarya, berkolaborasi, tidak berkompetensi. Kalau zaman dulu kan berkompetisi ya, tapi sekarang konstruksi berpikirnya itu adalah berkolaborasi. Nggak ada lagi kompetisi, yang adalah kolaborasi. Kerjasama, kemitraan. Kita redeem itu. Redeeming your social, redeeming your culture, redeeming your family. Beberapa buku tentang itu bisa Bapak Ibu baca tentang how to redeem yourself, redeem your culture. Itu langkah-langkah strategis yang kita mesti lakukan. Maka salah satu habit yang kita mesti bangun sekarang memulai dari diri kan. Kita berharap tidak ada keterpaksaan waktu kita membaca firman. Quote and quote, mungkin karena sebagai bagian dari program. Tapi itu karena kehausan dan kecintaan kita untuk redeem yourself, your mind. Untuk kita menebus. Dulu malas sekali, tetapi karena konstruksi organisasi, struktural, program, maka saya diarahkan untuk redeem my mind dengan membaca Mazmur. Kiranya Tuhan menolong kita untuk memahami bahwa Tuhan itu adil. Dan bagaimana kita nantinya bersifat eskatologis, bagaimana nantinya kita orang-orang yang sudah mengalami hidup baru itu, tentunya kita tetap dihakimi pada waktu kedatangan Tuhan. Bukan untuk dihukum, tapi untuk menerima hidup kekal. Semua orang akan dibangkitkan dan mengalami penghakiman terakhir. Tapi kita yang percaya oleh karena anugerahnya, pertolongannya, penyertaannya akan menerima hidup kekal. Plus mahkota kemuliaan. Plus upah. Tapi jangan cari upahnya, jangan cari mahkotanya. Bersyukur saja sudah masuk di dalam kerajaan Allah. Kita orientasinya bukan aku kumpulkan upah supaya bisa masuk. Bukan, tiketnya sudah kita terima. Kita sudah bagian daripada kerajaan Allah. Nah, berperilakulah kita masing-masing, Bapak Ibu, sebagai warga kerajaan Allah. Maka Paulus dengan geram mengatakan orang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Ini yang bisa kita renungkan, refleksikan. Lagi-lagi kita yang jatuh bangun jangan cepat-cepat menghakimi diri ya, judgmental. Judgmental itu dimulai dari diri sendiri.
memang aku nggak bisa, memang aku tuh udah judgmental. Biasanya orang yang judgmental, menghakimi diri, aku nggak mampu, aku nggak bisa, bla 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 bla, proyeksinya kepada orang lain. Sehingga ketika orang lain mengalami kegagalan langsung judgmental. Maka saya katakan, mari kita membangun sesama dengan kolaborasi. Bagaimana bergandengan tangan supaya kita tidak jatuh pada universalism, tidak jatuh pada hyper grace, tapi menyadari hidup yang diperbaharui terus-menerus. Kiranya Tuhan menolong kita masing-masing di komunitas kita, dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Tidak mudah membaca, mendiskusikan, mempelajari, memahami firman-Mu. Sebagaimana hamba-Mu sudah menyampaikan pengajaran dan devosi hari ini tentang keadilan-Mu, penghakiman dan penghukuman-Mu. Ada banyak hal yang mesti digali, temukan lagi untuk kami diskusikan, kami pahami. Kiranya Tuhan tolong oleh Roh-Mu mencerahkan pikiran kami, mendrive kami untuk action di dalam mengerjakan apa yang Kau kehendaki, ya Bapa. Kalau ada hal yang belum jelas, Engkau perjelaslah di hati kami masing-masing. Kalau ada yang kurang mengerti atau yang keliru hamba-Mu sampaikan, ampuni ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kepada kami tuntunan untuk terus semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup benar. Dalam Kristus kami berdoa, bersyukur. Amin.